Update siang Jepos TV kembali hadir. Pemirsa, terima kasih Anda tetap setia bersama kami dan kita masuk di dialog spesial. Pemirsa, di tengah situasi Indonesia yang saat ini masih diwarnai dengan demonstrasi besar-besaran. Salah satu isu yang menjadi sorotan publik dan juga menjadi tuntutan adalah rancangan undang-undang perampasan aset. Banyak pihak menilai RUU ini bisa menjadi terobosan penting dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dan apakah benar undang-undang ini nantinya kalau misalnya disahkan menjadi jalan keluar di tengah keresahan masyarakat terhadap maraknya praktik korupsi atau justru menimbulkan persoalan baru? Untuk membahas hal ini lebih dalam, di siang hari ini kita sudah mengundang Prof. Sunarno Edi Wibowo, seorang pengamat hukum. Selamat siang Prof. Edi, selamat bagaimana siang, kabarnya? Mbak Septi, alhamdulillah sehat ya, selalu. Prof, ya? Baik, dengan tema besar kita yakni Undang-Undang Perampasan Aset versus Koruptor. Prof, izin langsung menanggapi bagaimana tanggapan Anda terkait dengan Undang-Undang Perampasan Aset ini yang kembali menjadi sorotan. Kira-kira ini bisa dijelaskan sebenarnya ini arahnya atau tujuannya akan kemana? Apakah juga dianggap penting dalam konteks pemberantasan korupsi? Oh, penting nih. Pemberantasan korupsi ini penting ketika ada perampasan aset. Nah gini, jadi kalau sudah ada rancangan ini sudah menjadi salah satu. Ketika nantinya DPR nggak mengesahkan, harus diganti dengan Perpu. Nah, Presiden harus Perpu, tidak ada masalah. Baik. Sama dong, undang-undang sama Perpu itu sama sejajar toh. Jadi ini harus memang ketika dua kali isunya. Sampai kenapa perampasan aset ini kok nggak bisa ya? Kok sampai sekarang kok nggak bisa? Akhirnya ini terjadi. Terkesan lambat ya, Prof? Oh, bukan ya kalau lambat lagi, akhirnya terjadi malapetaka. Akhirnya penjarahan itu dari akumulasi dari perampasan aset nggak diselesaikan dengan baik. Baik. Nah, oleh karena itu kalau sudah ada perampasan aset ini sebetulnya nanti masyarakat itu akan redam dengan sendirinya redam. Kenapa? Karena perampasan aset ini kan sekarang ini orang itu akan bertanya, kenapa sih kok terjadi perampasan aset? Nah, contohnya ya staf ini kan diputus 12,5 tahun, ya kan? Wah, sudah triliunan nih, nggak bicara loh ya. Baik. Korupsinya triliunan, tapi bisa dia melanggeng dengan 7 tahun. Nah, kalau dengan perampasan aset, dengan sendirinya, meskipun ada pembebasan bersyarat, ada remisi, ada cuti menjelang bebas, ada dasawarsa dan sebagainya, tetap asetnya akan kena tuh. Baik. Yang dimaksud korupsi ini meskipun dia itu diputus tapi asetnya ketika sudah mempunyai kekuatan hukum tetap asetnya kena negara kan. Baik. Jadi menjadi kekuasaan negara aset-aset. Nah, karena tindak pidana korupsi ini sebetulnya penting sekali karena ada perampasan aset. Kenapa kok sampai DPR ini nggak mengesahkan? Ada apa sebetulnya di balik ini? Kenapa? Karena yang buat satu undang-undang ini kan DPR. Kalau ini dipertahankan ada apa? Berarti ada maksud tertentu. Oleh karena itu saya berharap dalam waktu dekat ini sudah diketuk tentang undang-undang perampasan aset. Baik, Prof sendiri tadi mengatakan bahwa ada sebenarnya sesuatu yang disembunyikan DPR hingga tidak mengesahkan undang-undang ini. Menurut Prof sendiri selama ini mengapa pada akhirnya terkesan lambat undang-undang ini prosesnya? Dan juga sejauh mana sih sebenarnya undang-undang ini perkembangannya dan urgensinya seperti apa, Prof? Ya. Oleh karena saya ini prediksi ya, atau saya juga persepsi juga kan boleh saja. Ini ada satu kekhawatiran. Ketika koruptor, ketika ada perampasan aset, dia tidak ada apa-apa. Semua dirampas. Nah, ini juga akan menjadi sesuatu dampak yang tidak menguntungkan bagi khususnya masalah yang berhubungan dengan koruptor. Bisa-bisa nantinya warisan juga dirampas. Ini yang menjadi persoalan. Harus dibuktikan kan. Pembuktian terbalik ini dibuktikan. Nah, oleh karena itu perampasan aset itu penting. Kenapa? Kalau sudah ada undang-undang perampasan aset, saya kira ini akan mengerem pada tindak pidana korupsi ya, koruptornya. Tapi jangan lupa, memang kita harus kalau ini sudah ada undang-undang perampasan aset. Nah, khususnya penegak hukumnya juga sama-sama dong, seimbang. Jadi jangan sampai menciderai tentang masalah hal-hal yang di luar kekuasaannya. Dalam arti demikian, ini punya kuasa ini, seharusnya memang benar-benar harus integritas, moral, etika dan sebagainya masuk.
ke dalam penegak hukum yang berhubungan dengan ketika menangani tindak pidana korupsi, yaitu baik kepolisian, baik kejaksaan, baik KPK, ya seperti itu. Baik, sebenarnya ada yang menarik tadi yang Prof katakan di awal bahwa penjaraan ini terjadi karena masyarakat sendiri merasa tidak adil dan undang-undang ini tidak segera disahkan, maka pada akhirnya masyarakat sendiri yang melakukan penjaraan. Nah inilah sebetulnya, ini sudah lama sebetulnya, sampai 2 presiden ya toh, mulai dari Presiden SBY, Presiden Jokowi, lah ini sampai presiden ini masih ya mohon maaf, ya, A, I, U, I, dan sebagainya. Tapi akhirnya masyarakat ini karena ada 3 hal sebetulnya. Kenapa masyarakat ini kok seperti rasanya sudah ya dendam kesumat ya. Pertama perampasan aset ini kok nggak diketok-ketok ya. Kedua, memang pada waktu itu ada satu tiap-tiap tahun, bulan dan seterusnya kok tetap ada yang namanya yaitu tentang pajak. Nah, ketiga yaitu tentang masalah kenaikan ya, tentang masalah yang berhubungan dengan kenaikan perumahan dan sebagainya. Nah, ternyata sekarang ini nggak taunya DPR kok dibebankan pada negara ketika adanya yang berhubungan dengan pajak. Nah, maka dengan demikian sekarang zamannya sudah lain. Zamannya sekarang digital. Jadi masyarakat tahu. Tiap detik, tiap menit, dari saat mesti tahu. Oh ternyata begini ya. Akhirnya apa? Akhirnya semua tahu. Dan dengan bergeraknya masyarakat seperti itu, rakyat seperti itu, ini membahayakan. Cuman saya sampaikan pada penegak hukum, yaitu memang kalau sudah ada perampasan aset memang harus kredibel, capable dan sebagainya. Dan ini penting sekali. Kenapa? Jangan sampai nanti masyarakat akan terulang-ulang kembali. Kalau rakyat terulang kembali, masyarakat terulang kembali, ini nggak bisa ngatasi kok. Baik dari tingkat daerah, tingkat pusat maupun tingkat provinsi nggak bisa ngatasi. Kalau itu terjadi lagi. Nah, oleh karena itu perampasan aset itu penting nanti untuk menjadi solusi tentang masalah penjaraan seperti itu. Prof Bowo, ini sebenarnya selama ini memang sudah diatur ya terkait pelaksanaan penegakan hukumnya bagi siapapun koruptor itu pasti akan melalui proses hukum begitu. Kalau bisa dibandingkan sebenarnya dengan pendekatan konvensional yang selama ini menunggu putusan baru ada perampasan aset, ada penyitaan, ada denda yang harus dibayarkan. Ini kalau bisa dibandingkan dengan kelebihan mekanisme utama dari undang-undang perampasan aset ini seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya sampaikan ya, ketika ada penyidikan, nah ini sudah bisa merampas. Penyidikan mulai ketika menjadi satu tersangka, aset apa yang menyebabkan tindak pidana korupsi, apa yang dikorupsi? Untuk digunakan untuk apa? A, B, C, D, meskipun ada perampasan tentang hubungan dengan aset-aset ya, atau tentang tindak pidana, tentang pencucian uang. Lebih dahsyat perampasan aset. Dikarenakan sejak dari tersangka sudah dikubengi semua. Jadi ini adalah merupakan sita-sita semua. Jadi siapa yang punya hak yang berhubungan barang bergerak atau tidak bergerak, ini sudah disita semua. Nah, kalau disita ketika sudah punya kekuatan hukum tetap, maka itu akan menjadi hak negara. Tapi kalau tidak ada perampasan aset, ini bisa. Ini dan itu dan sebagainya. Bisa saja akan lepas. Karena kalau perampasan aset, ketika dia itu korupsi, maka apa yang menjadi tindak pidana korupsi itu akan disita. Baik barang bergerak dari keluarganya, dari manapun bisa. Kenapa? Karena punya suatu kekuatan yang memang memaksa. Seperti itu, Mas. Jadi menurut Anda ini merupakan sanksi hukum yang cukup dahsyat, yakni perampasan aset. Nah, jangan sampai ada yang kayak kemarin itu ya. Banyak itu yang hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Iya, baik, benar sekali. Prof, mungkin setelah ini saya akan bertanya kira-kira kesiapannya negara Indonesia sendiri untuk bisa melaksanakan undang-undang perampasan aset seperti apa? Karena banyak negara juga sudah melakukannya ya. Tapi usai jeda pariwara tetap bersama kami. Kami kembali pemirsa dan kami lanjutkan dialog spesial kami yakni terkait dengan topiknya undang-undang perampasan aset versus korupsi, masih bersama dengan Prof Bowo di sini. Prof izin juga menanyakan seperti yang tadi saya tanyakan, bagaimana dengan sistem hukum di Indonesia sendiri
ini apakah cukup siap? Kalau kita berkaca dari beberapa negara sebenarnya sudah cukup lama untuk menerapkan undang-undang perampasan aset, kiranya di Amerika Serikat yang sudah menggunakan mekanisme civil asset forfeiture. Ada juga Inggris, Irlandia, Australia, banyak sekali di negara-negara besar. Bahkan juga di negara tetangga, Singapura juga menerapkan ini. Kira-kira menurut Anda kesiapan sistem hukum di Indonesia seperti apa? Ya, saya kira sistem di Indonesia cukup dikarenakan perampasan aset ini memang harus dikarenakan apa? Bukan memiskinkan, tetapi koruptor menjadi miskin sekali ketika dirampas. Semuanya itu dirampas. Kenapa? Untuk negara. Jadi kalau ada perampasan aset, jadi jerahnya di sini. Kenapa koruptor tidak jerah? Dikarenakan hukum kita itu kadangkala adanya satu, yaitu tentang masalah ada minimal, maksimal dan sebagainya kan, nggak bisa dihukum mati, hukum seumur hidup, tapi masih ada batasan 18 tahun, 16 tahun, tapi ada persoalan yang saya katakan ada remisi. Contohnya demikian, ada pembebasan syarat, ada dasawarsa dan sebagainya, itu diatur oleh undang-undang, oleh aturan. Kenapa? Meskipun itu prosedur, tapi asetnya kan nggak bisa dibawa. Contohnya dia itu korupsi sebesar 1 triliun. Tapi kalau dirampas, ketika dia keluar, dia tidak punya apa-apa. Itu yang diinginkan tentang adanya perampasan aset. Perampasan aset itu adalah barang bergerak, tidak bergerak dari pokoknya ini ya dari hasil korupsi, maka bisa dirampas. Itu. Sehingga apa? Sehingga tidak menunggu, sehingga tidak menunggu.